Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfie Wahida dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini bertema Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman. Dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam KJ 201. Pada video kali ini saya akan mewawancarai dua orang narasumber dengan judul video yang berbeda. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan sikap yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap individu di Indonesia. Sikap cinta tanah air tercermin dalam perilaku membela, menjaga, melindungi, melestarikan, dan menerapkan nilai-nilai tanah air. Video pertama ini berjudul Makanan Lezat Indonesia dari Gunung Kidul, yaitu bubur ayam khas Gunung Kidul daerah Yogyakarta. Mengapa sih ini menjadi salah satu sikap cinta tanah air? Karena dengan menjual atau kita membeli bubur ayam ini, kita jadi tahu nih, oh ternyata ini makanan khas dari Gunung Kidul. Ciri khasnya seperti ini loh. Dan untuk penjualnya sendiri itu sudah melestarikan nilai-nilai cinta tanah air. Oke, langsung saja kita wawancara narasumbernya. Let's go. Oke, halo Dika, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Oke, sehat. Sekarang kesibukannya apa aja nih selain jualan bubur ayam? Pertama Ngojek, terus gabung sama IO. gabung sama IO, dekorasi, udah itu aja. Sama kuliahnya di mana? Di kampus TV Indonesia. Oke, di kampus TV Indonesia. Jadi kebetulan di daerah sini itu, tepatnya di samping kios ini, itu ada salah satu sekolah tinggi, yaitu STIBI, Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Indonesia ya. Ya, betul. Sekolah Tinggi Ekonomi. Oke Dika, pertanyaan pertama ya. Karena ini bertema cinta tanah air sebagian dari iman, menurut Dika sendiri cinta tanah air itu apa sih? Cinta tanah air itu sikap warga atau bangsa Indonesia yang mencintai negeri ini, seperti contohnya mencintai atau memakai produk lokal, terus juga menjaga keamanan negara juga. Itu aja sih. Salah satunya termasuk dengan ini ya, melestarikan kuliner lezat di Indonesia, seperti bubur ayam ini. Oke, sekarang kan Dika jualan bubur ayam nih, bubur ayam khas Gunung Kidul dari Yogyakarta. Awal buka usaha bubur ayam ini itu gimana sih awalnya? Awal mulanya emang dari orang tua ya. Orang tua. Terus karena kerja juga nggak bertahan sama orang, jadi dulu buat buka usaha sendiri. Oh, jadi usaha muda ya sekarang. Oke, lanjut lagi. Ini kan bubur ayam dari Gunung Kidul Yogyakarta nih. Yang menjadi ciri khasnya itu apa sih? Saya di sini memakai bumbu ini. Jadi ini ciri khas dari bumbu saya, yaitu memakai rempah-rempah tradisional dengan rempah-rempah modern, jadi dicampur menjadi satu itu, dan ditambah juga kaldu ayam. Jadi mungkin itu yang menjadi ciri khas dari bumbu saya ini. Jadi dari ciri khas dari bubur Gunung Kidul ini, dia itu punya bumbu rahasia ya, bumbu rahasia, rempah-rempah rahasia, rempah-rempah
tradisional gitu, dan kaldu ayam yang dibikin oleh Dika sendiri. Kemudian untuk pembelinya sendiri itu dari masyarakat sekitar sini aja atau bahkan dari masyarakat luar gitu, dari RT sebelah, dari wilayah sebelah gitu. Punya dari mana-mana sih, karena kan juga ini jalan besar ya, jadi orang berangkat kerja mau sekolah, jadi sempat mampir untuk beli juga, jadi nggak masyarakat sekitar sini aja yang beli. Oke, bubur ayamnya sendiri itu hanya dijual di satu tempat ini aja atau ada cabangnya lagi nih? Oh, ngomongin cabang, kita itu ada 5 cabang ya. Oh, ada 5 cabang. Iya. Yang pertama ya, di daerah sini itu ada 4. Ada 4 dari sini. Dan di satu lagi di daerah Bintaro. Oh, ada daerah di Bintaro. Jauh juga ya. Untuk penjualannya ini hanya dijual di kios aja atau buy online juga seperti di Shopee Food, Grab Food atau di Gojek Food gitu? Kalau media marketing online itu kita pakai ada pakai Shopee Food, Grab juga, ada Gojek juga. Oke. Jadi nggak cuma offline aja gitu. Oke, dijual juga secara online nih teman-teman. Jadi nanti kalian yang mau kepoin bubur Gunung Kidul Dika ini bisa dibeli lewat online juga ya. Nanti aku kasih deh di sini namanya, nama tokonya. Kemudian karena ini videonya bertema cinta tanah air sebagian dari iman, menurut Dika sendiri dengan menjual bubur ayam ini apa kita sudah menerapkan yang namanya cinta tanah air? Ya betul, karena selain membuka usaha untuk sendiri dan berkaya diri sendiri juga, saya membuka bubur ayam ini untuk melestarikan makanan khas dari daerah saya. Jadi mungkin itu yang bisa disebut dengan cinta tanah air, dengan melestarikan makanan khas daerah gitu. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih ya Dika atas waktunya, sehat selalu dan sukses selalu. Oke, baik, setelah saya mewawancarai, kemudian kali ini saya ingin memberikan kesimpulan pada video kali ini. Oke, dari Dika sendiri itu awal untuk membuka usaha bubur ayamnya memang sudah turun-temurun dari keluarganya Dika sendiri, yaitu bubur ayam Gunung Kidul dari daerah Yogyakarta. Kemudian yang menjadi ciri khas itu kebetulan mereka mempunyai bumbu rahasia seperti kaldu ayam yang dibuat dari rempah tradisional, kecap asinnya dan lain sebagainya. Lalu untuk bubur ayam ini sendiri dijual secara offline dan online. Dan untuk offline-nya itu mereka mempunyai 5 cabang. 4 cabang di daerah terdekat sini, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, dan untuk 1 cabangnya itu berada di daerah Bintaro. Untuk online-nya bubur ayam ini itu tersedia juga di Shopee Food dan di Grab Food seperti itu. Dan untuk pembelinya sendiri tidak hanya dari masyarakat sini saja, tetapi dari masyarakat atau dari masyarakat luar juga seperti daerah seberang sini gitu, yang mereka itu kebetulan lewat untuk sarapan pagi berangkat sekolah atau untuk dibawa bekal ke tempat kerja. Kemudian untuk menurut Dika sendiri nih, ini tuh sudah merupakan salah satu cinta tanah air, karena dari Dika sendiri ini sudah melestarikan, sudah mengenalkan salah satu makanan ciri khas Gunung Kidul, yaitu bubur ayam dengan rempah-rempah yang dibuatnya sendiri, dengan rempah-rempah yang mereka mempunyai bumbu rahasia. Dan untuk pembelinya pun itu sudah merupakan bentuk cinta tanah air, karena mereka ikut serta mengapresiasi makanan dari Gunung Kidul daerah Yogyakarta, salah satunya bubur ayam ini. Sekian video pertama yang saya sampaikan. Terima kasih.
my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show. Oke, untuk video kedua ini berjudul dengan mencintai produk lokal buatan Indonesia seperti kerajinan tangan. Dan saya sudah berada di lokasinya, tepatnya di sini, ITC Permata Hijau. Oke, langsung saja kita bertemu dengan ownernya ya. Halo. Hai. Gimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, sebelumnya karena ini bertema dengan cinta tanah air, menurut Mbak sendiri cinta tanah air itu apa sih? Ya kita harus mencintai produk sendiri, terus sepertinya kerajinan tangan sendiri, buatan sendiri gitu. Oke, untuk langsung aja ya pertanyaan pertama. Kalau Mbak tadi bilang kayak gitu, berarti salah satunya dengan cara kita mencintai dan menjaga, melestarikan, memakai produk-produk lokal buatan Indonesia gitu ya, iya, dengan iya. seperti kerajinan tangan seperti ini. Oke, selanjutnya kan ini jual kerajinan tangan nih. Ada item apa aja sih yang dijual, produk apa aja, bisa dikasih tahu nggak? Nih seperti tudung saji, nih tudung saji. Ya. Terus yang ini yang terbuat dari kain. Terus kalau ini yang terbuat dari rotan. Nih, terus ada juga kap-kap lampu. Kap-kap lampu. Nih kayak semacam ini. Ini juga kerajinan tangan nih, buatan lokal sendiri. Nih kayak gini. Standing Lamp. Oke, kemudian untuk produksinya ini masih menggunakan cara tradisional atau sudah modern sih? Ini masih tradisional sih, dengan kerajinan tangan sendiri gitu loh, nggak pakai mesin, dengan Dianyam biasa. lagi gitu ya. Dianyam lagi, ya. Oke, untuk konveksinya sendiri itu terletak di daerah mana? Di Pondok Pinang. Oh, di Pondok Pinang, jauh ya. Iya. Karena konveksinya jauh, jadi kita hanya bisa mengambil video di toko aja ya. Kemudian untuk item yang dijual ini harganya dari yang paling murah sampai yang paling mahal itu berapa sih? Ya paling kalau yang kecil ini nih, kalau ini nih paling ini 85. Kalau ini terbuat dari kain kecil. Terus kalau yang besarnya ini bisa 200 lebih, 250-an lah pasnya. 250.000. Ya. Oke. Kalau lampu-lampu standing itu biasa 1 jutaan. Oh, kalau lampu-lampu seperti yang di dalam itu bisa 1 juta harganya. Wow, mahal juga ya. Oke, untuk pendistribusiannya nih, ini hanya offline aja atau dilakukan juga secara online? Secara online sih ada gitu, Online juga semacam ada. kayak kap-kap lampu itu online juga, ini juga online. Ya. Ada di Tokopedia atau di mana? Ya online biasa aja gitu. Oh, kayak dipajang di Instagram atau di WhatsApp? Ya, di Oke, WhatsApp gitu. ya. Terus untuk produk best sellernya itu yang mana sih? Best seller Yang laku gitu ya, Ya, yang kayak gini nih. yang kayak Oh gini. ini laku keras banget ini. Laku keras banget ya? Ya kayak gini, terus kayak gini. Ini buat ibu-ibu rumah tangga nih. Jadi dia selalu laku keras kayak gini ya. Yang menjadi daya tarik pembeli itu apa sih? Kenapa ini bisa jadi best seller? Karena ini nih dia tuh beda dari yang lain. Ini karena kerajinan sendiri, jadi dia beda dari yang lain. Terus motif-motifnya juga beda dia. Lucu ya, kembang-kembang. Buat dari kain. Jadi dia pasti punya ciri khas sendiri ini. Ciri khas sendiri. Terakhir nih Mbak, keuntungan apa sih yang didapat dari Mbak sebagai seller, penjual, dan pembeli dalam melestarikan produk-produk buatan Indonesia, produk lokal? Ya untuk membantu perekonomian lah, dan juga untuk mengenal produk-produk saya kerajinan tangan sendiri kepada konsumen-konsumen gitu, biar ini ciri khasnya lah, tudung sajinya. Kita harus mencintai produk lokal ya, Iya, itu betul. merupakan suatu wujud cinta tanah air Indonesia. Iya. Oke, terima kasih atas Ya, waktunya ya Mbak. Sama-sama. Dadah. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine
saya mewawancari narasumber yang kedua, saya akan menyimpulkan untuk wawancara pada narasumber yang kedua dari Mbak Mai sendiri. Nah, untuk Mbak Mai sendiri menyimpulkan bahwa cinta tanah air itu seperti kita mencintai tanah air kita sendiri, yaitu dengan mewujudkan kita bisa memakai barang-barang produk lokal buatan Indonesia, kerajinan tangan. Kemudian itemnya, produk yang dijual oleh Mbak Mai sendiri itu tentunya banyak sekali itemnya ya, mulai dari tudung saji, standing lamp, ada taplak meja juga, mukena, dan lain-lainnya. Dan untuk tudung saji itu ada dua jenisnya nih, ada dari rotan, ada juga terbuat dari besi yang dibalut oleh kain. Kemudian untuk konveksinya tersendiri ini terletak di Pondok Pinang. Lalu untuk harga dari item tersebut dijual dari harga 75.000 atau 85.000 sampai dengan harga 1 juta. Itu yang paling mahal. Dan untuk pendistribusiannya itu dilakukan secara online dan offline. Untuk offline-nya itu terletak di ITC Permata Hijau, di lantai 2 samping toko emas. Nanti untuk alamat lengkapnya aku taruh di kolom deskripsi ya. Untuk selanjutnya juga untuk online-nya juga kebetulan itu Mbak Mai sendiri sudah punya langganan tetap, jadi bisa pesan melalui WA online saja. Dan untuk produk bestsellernya tentunya sudah ada ya, yaitu barusan Mbak Mai sendiri menunjukkan bahwa produk bestsellernya itu berupa tudung saji yang berukuran besar dengan motif bunga-bunga. Kemudian dari Mbak Mai sendiri itu menjelaskan bahwa dengan cara Mbak Mai menjual produk-produk buatan tangan, kerajinan tangan itu merupakan suatu wujud cinta tanah air kepada Indonesia, karena melestarikan produk-produk lokal ya, dan untuk pembelinya juga membantu perekonomian juga. Dan untuk pembelinya sendiri itu juga sudah salah satu bentuk mewujudkan cinta tanah air, karena mereka ikut serta nih mengapresiasikan buatan produk lokal Indonesia gitu, khususnya kerajinan tangan Mbak Mai sendiri. Oke, mungkin itu saja kesimpulan pada video kedua. Nah, setelah aku selesai wawancara, aku nggak langsung pulang ke rumah nih. Aku sempetin buat jalan-jalan, buat lihat-lihat di sekitar Grand ITC Permata Hijau. Dan teman-teman juga bisa lihat sendiri ya kondisinya sekarang seperti apa, masih sepi pengunjung dan toko-toko pun masih pada tutup. Walaupun sekarang situasinya sudah mulai normal, akan tetapi itu belum memulihkan untuk pedagang-pedagang di Grand ITC Permata Hijau ini. Nah, oleh karena itu, ayo sama-sama kita patuhi protokol kesehatan agar kita bisa mencegah dan menghindari COVID-19. By the way, untuk dagangan-dagangan produk yang dijual sama Mbak Mai akan aku cantumkan di kolom deskripsi ya, sekaligus bubur Dika juga akan aku cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa beli ya. Kebaikan kecil kita berarti untuk mereka. Bye, salam sejahtera, salam cinta tanah air Indonesia. I got my head out the sunroof, I'm blasting